Halo, selamat malam Sobat Samologer. Ya, selamat bergabung Mbak Resti Hardini, Mbak Viola, Mbak Switani. Malam ini ya kami dari Sahamologi, saya Gembong Swito yang nanti akan diskusi bareng bedah emiten dengan salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek. Nah, kalau teman-teman tahu, yang paling sering ikut KRL, ya spot-spot umum, terutama di KRL ya, ada iklan. Nah, di situ pasti ada SS Space. Nah, iklan itu dimiliki oleh perusahaan ini, teman-teman. Namanya PT Era Media Sejahtera atau SS Space, dipanggil Space. Kalau dari sisi emiten, itu namanya DOH. Ini juga kita nanti akan panggil ya salah satu direkturnya untuk sharing, menjelaskan terkait dengan perusahaan DOH itu apa. Era Media Sejahtera ya. Ya, selamat bergabung buat Dodi AM, terus Pierre dan lain-lainnya. Salam kenal semuanya. Ya, kita akan undang beliau. Kita undang bergabung ya, dari pihak emiten, yaitu emitennya Era Media Sejahtera atau Space ya, dengan nama kode emiten DOH, DOOH. Ya, kita sudah tergabung ya, bergabung dengan Pak Devin, salah satu direktur dari DOH. Selamat malam Pak Devin. Selamat malam, Bapak Senang Andi. sekali ya kami sahamologer ya sobat sahamologer kedatangan tamu spesial emiten yaitu ya DOH ya. Itu ini menarik teman-teman ya, Era Media Sejahtera, dan ini familiar sekali terutama kalau kita pengguna transportasi publik ya, kereta ya, ataupun tempat-tempat publik terutama di kereta ya. Nah, dan ini kita akan sharing bedah emiten terkait dengan Era Media Sejahtera. Ini bisnisnya apa aja? Ini perusahaan dari mulai berdiri sejak sekarang itu seperti apa? Nah, ini juga sudah ditemenin malam ini oleh Pak Devin, salah satu direktur dari sisi DOH gitu. Pak Devin mungkin bisa dijelaskan, Pak Devin bisa ceritakan sebagai apa di DOH dan ya Era Media Sejahtera itu perusahaannya apa dan bisnisnya apa? Silahkan Pak Devin. Siap, terima kasih Bapak. Selamat malam, apa kabar? Salam kenal, saya Devin, salah satu yang dipercaya menjadi direktur dari PT Era Media Sejahtera atau secara brand tadi sudah disampaikan Space, Pak. Untuk namanya Space, jadi memang kalau kami ini sendiri tadi sudah sempat disinggung mengenai apa namanya media-media atau inventory media kami yang terpasang di mana saja. Nah, tadi menarik Pak, betul bahwa salah satu inventory yang kami kelola, kami jalankan begitu adalah TV di dalam kereta komuter lain. Nah, tadi mungkin tentu sebagian besar dari kita ya, warga DKI begitu, pasti dalam apa namanya melakukan mobilitas di Jakarta, salah satu yang paling efektif dan paling murah sebenarnya transportasi kan kereta komuter lain. Nah, yang kita bisa bicara secara traffic memang apalagi pasca COVID, Pak, angkanya sudah mulai sangat naik begitu. Nah, saya pikir itulah kenapa kemudian Space melakukan inisiasi yang mungkin bisa dibilang satu-satunya pengelola media iklan yang punya TV di dalam kereta. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu sekalian atau teman-teman yang ada di story hari ini naik KRL, kemanapun rutenya, mau yang ke Bogor, mau yang ke Tanah Abang, mau yang ke Manggarai, kalau teman-teman masuk ke salah satu gerbong yang terpasang kereta kami menyebutnya sebagai public information display, Pak. Nah, jadi teman-teman yang
sering naik KRL mungkin sangat aware ya, sebenarnya nih TV-nya nih TV punya siapa dan siapa pengelolanya. Nah itu kebetulan pengelolanya adalah kami. Wah, Kira-kira itu kayak gitu. menarik sekali gitu kan, karena kita tiap hari pengguna dari KRL tertentu Betul. ya tersebut itu 80 stasiun KRL teman-teman. Ya, Jadi hampir coveragenya ya Jabodetabek semua ya itu akan terpasang dari iklan space ya, ya ya. Kevin ya. Nah, jadi Oke, memang Pak, objektifnya sebenarnya pemasangan TV di kereta itu atas dasar kesadaran, karena saya juga pengguna KRL, Pak. Saya sehari-hari juga pengguna KRL, dan memang kalau saat ini memang banyak orang yang apa namanya jemu ya, jemu kalau di KRL hanya hanya menunggu dari ujung tujuan sampai ujung tujuan. Kadang-kadang kita juga apa namanya aktif di medsos juga kayaknya juga nggak selalu. Kadang-kadang kita juga pengen ngelihat pemandangan sekitar. Nah, inisiasi dari TV Kereta kita tujuannya ke arah sana. Jadi memberikan alternatif hiburan kepada teman-teman penumpang untuk bisa nikmatin layanan TV di dalam kereta. Jadi memang penyajian kontennya pun memang apa namanya, pertama tentu saja Pak, kalau kita kan sebagai media owner, salah satu core bisnisnya adalah kita menayangkan ads atau menayangkan iklan yang kita tayangkan di dalam TV kereta tersebut. Nah, bukan hanya itu sebenarnya, tapi juga kami memberikan konten-konten hiburan Pak. Jadi teman-teman penumpang dalam kereta tuh nggak melulu tayangan TV iklan terus ya, tapi juga disajikan apa namanya konten-konten hiburan lah, kira-kira kayak gitu. Plus informasi-informasi terkini nih. Jadi saya pikir gagasan dari public information display di KRL ini adalah untuk menjadi media alternatif sebenarnya. Jadi tidak hanya berhenti pada di media sosial atau TV yang ada di rumah, tapi juga sampai mencakup di tayangan TV bahkan di transportasi publik. Kira-kira itu space untuk salah satu inventorinya kami lah. Di luar ada macam-macam inventory lain yang memang kita kelola juga. wah, thank you Pak Kevin, Pak Devin. Ini banyak yang Ya, mention tadi karena kita mengalami hal yang sama, ya, menikmatin tiap hari ya, di tengah public transportasi gitu kan, kita lihat oh iklan-iklannya dari Space dan ya luar biasa teman-teman. Nah, kalau gambarannya teman-teman ya era media sejahtera Space atau DOH ini ya sektornya masuk ke sektor consumer cyclical. Subsektornya media dan entertain. Ya, fokus utama media dan entertain, industrinya advertising atau iklan. Nah, ini menarik ya, apalagi di tahun politik. Ya, Nielsen, ya, lembaga survei Nielsen itu ya pada tahun 2022 dia bilang semester 1 belanja iklannya itu 135 triliun. Itu 2022. Tentunya 2023 akan boom. Ya, kenapa? Karena belanja iklan akan luar biasa. Nah, ini menarik teman-teman untuk kita ini bahas bareng-bareng sama ahlinya, Pak Devin, salah satu direkturnya. Perusahaan ini listing di 8 Mei. 8 Mei 2023, teman-teman. Dan harga IPO-nya 100. Harga sekarang itu kisaran di 200, artinya sudah naik beggar. Hampir ya satu kali ya. Nah, dan di IPO itu berhasil mengumpulkan dana 155 miliar. Nah, tentunya kita akan ya tertarik bagaimana strategi setelah IPO. Pengembangannya seperti apa? Makanya di topik hari ini, malam ini itu adalah strategic untuk meningkatkan kinerja, konsultasi, dan manajemen di tahun politik. Nah, itu topik malam ini. Nah, kira-kira Mas Pak Devin, sumber ya. revenue-nya dari ya Space itu apa saja? Apakah agensi, iklan, atau bagaimana? Ya. Tentu Pak, yang paling besar kami tentu pendapatan dari iklan, which is dari DOH. Jadi memang kalau kita bicara inventory space, itu memang lebih kurang kami mau coba ambil environment, apa namanya, ruang lingkup seluas-luasnya. Jadi kalau tadi sudah sempat disampaikan mengenai salah KRL, itu adalah salah satu inventory media yang kami punya. Tapi di luar daripada itu, kami juga punya kontrak dengan PD Pasar Jaya. Jadi PD Pasar Jaya itu adalah salah satu BUMD di DKI yang mereka memang kelola terhadap 153 lokasi pasar yang tersebar di Jakarta.
Nah, atas dasar itu, kemudian kami melakukan, itu kan katakanlah lokasi-lokasi yang disediakan oleh kami, yang disediakan oleh mereka untuk bisa diutilitas oleh kami dalam konteks pembangunan instalasi media iklannya. Nah, jadi kalau Bapak pernah mungkin jalan di Pasar Majestic, atau pernah jalan di Pasar Klender, nah di lokasi-lokasi tersebut Bapak-Bapak mungkin pernah melihat agak familiar dengan video wall atau video tron atau digital totem kami atau lightbox atau billboard lah yang terpasang di area-area Pasar Jaya. Nah itu adalah salah satu inventory yang kami punya. Selain itu juga kami juga berkontrak dengan PT KAI Pak untuk media iklan di kereta api jarak jauh. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sekalian pernah jalan-jalan, mungkin kalau naik ke Bandung misalnya atau ke Surabaya, menggunakan Argo Parayangan, Argo Bromo Anggrek, nah lebih kurang kayak gitu. Nah itu juga terpasang instalasi media iklan kami. Instalasi medianya apa? Kalau bapak-bapak pernah masuk di gerbong kereta aja, itu kan ada kursi sandaran tuh Pak. Nah, kita Ya, menyebutnya sebagai seat cover. Nah, jadi iklan-iklan itu kita pasang jadi sandaran kursi penumpang lah. Jadi Bapak Ibu bayangkan dalam satu gerbong atau satu rangkaian kereta itu terpasang semua advertising atau terpasang semua iklan. Nah, harapannya itu bisa beri impact nih Pak. Jadi si pengguna kereta yang dari Jakarta sampai Bandung itu terus-menerus tersaji dengan konten iklan yang kita berikan di situ. Nah, makanya kalau dibilang apa yang paling besar, katakanlah revenue ya, revenue terbesar tentu saja pendapatannya dari iklan. Yang paling main produknya sebenarnya tadi juga sudah disampaikan di TV KRL Pak, tentu saja itu yang paling menjadi apa namanya ya premiumnya kami lah. Revenue premium kami dari TV KRL, lalu juga dari yang tadi iklan di dalam kereta api jarak jauh. Jadi memang pada saat periode-periode misalnya saat Natal atau saat Lebaran itu kan high trafficnya tinggi sekali Pak. Nah sebaliknya brand-brand itu justru berlomba-lomba nih sebenarnya pada masa-masa tersebut untuk ayo pasang media, pasang iklan, pasang ini dan seterusnya. Jadi inisiasinya datangnya justru dari sana. Nah kami Space coba menangkap momentum-momentum yang terjadi dalam 1 tahun untuk bisa dimonetize di dalam iklim atau di dalam ekosistem media kami. Kira-kira gitu. Tapi saat ini tentu saja paling besar kalau menjawab tadi singkatnya dari periklanan, dari ads. oke. Teman-teman, secara infrastruktur, kalau kita bicara di space ini, ada 80 stasiun KRL, dia punya 2.185 layar yang tersebar, baik itu KRL, public spot tadi di pasar, di kereta api jarak jauh, ya, hampir 918.000 OOH tempat-tempat strategisnya. Jadi ya sangat dekat dengan keseharian kita, ya dekat dengan kita. Nah tentunya Pak mungkin bisa menjelaskan kalau misalnya apakah setelah pandemi ini ya transportasinya, mobilitas masyarakat itu sudah semakin tinggi, dan dari sisi iklannya juga apakah mengalami peningkatan signifikan? Ya, tentu Pak. Kami memang kan berjalan 2021. Jadi artinya secara dampak apakah masih terasa? Tentu masih terasa. Tentu masih apa namanya masih kami alami lah. Pada masa pandemi saya pikir semua sektor bisnis apapun pasti terkena dampak ya Pak pada masa itu. Ya, Termasuk bisnis periklanan, apalagi bicaranya yang bisnis media luar ruang lah. Orang dilarang keluar rumah, sementara media kami kan berada di area-area publik. ada Nah publik, betul. itu yang jadi tantangan buat kami sebenarnya apa namanya pada saat pasca pandemi ini apa yang bisa kita yakinkan kepada mitra-mitra kami bahwa beriklan itu masih tetap perlu, beriklan itu masih tetap penting. Nah sebenarnya ada mungkin kalau bisa dibilang as a media owner Pak, banyak kompetitor kami. Ada mungkin kalau teman-teman yang suka beriklan di Jakarta aja melihat billboard itu ada berapa banyak Pak, video wall atau videotron itu udah ada berapa banyak. Nah, masing-masing dari tempat-tempat tersebut tentu saja kan pasti punya keunikan tersendiri. Tapi kami sendiri memang punya program-program atau strategi yang kami bilang the one and only ya, media owner yang punya dua konsep sebenarnya yang mungkin tadi bisa saya jelaskan secara cepat-cepat. Ada yang namanya ROAS. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan waktu ditanya apa itu ROAS, saya juga bisa menjelaskan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah
kami tidak hanya berhenti pada pencapaian reach atau impression pada saat tayangan media tayang. Jadi memang Pak, dulu tuh bisnis iklan kan yang penting iklannya tayang deh gitu. Yang penting brandnya muncul deh, kira-kira kayak gitu. Muncul. Tapi apakah iklan itu berjalan, berimpact secara terukur? Nah, itu lain hal. Itulah kenapa kami juga kembangkan pada saat melakukan penetrasi atau melakukan penarian kepada mitra kami, salah satu yang paling penting adalah terkait data. Terkait data terhadap produk yang hendak dia iklankan di media kami lah, kira-kira gitu. Contoh misalnya, ada salah satu brand yang hendak menawarkan mau jual promo tertentu lah, promo tertentu. Nah, sebelum promo itu di-launch di dalam instansi media kami gali dulu nih, consumer behavior di masyarakat terhadap produk ini seperti apa. Nah, ini kemudian inisiatif-inisiatif informasi-informasi yang kami grab berdasarkan di lapangan, itu kami sajikan nih ke klien. Pak, kalau Bapak hendak mau tawarkan produk X, itu bagusnya nih di bulan sekian dan di lokasi sekian, Pak. Contoh misalnya, dia bisnis properti. Nah, kita tawarkan juga Pak, skup ekosistem kami karena memang luas ya, dan tadi ada di stasiun, ada di KRL, dan ada di PD Pasar Jaya. Kami coba sesuaikan konten itu agar bisa sesuai dengan lini market yang hendak ditujunya itu di mana, berdasarkan data. Nah, maka memang tantangan sales kami adalah tentu saja Pak, kekuatannya adalah bukan hanya sekedar bicara atau cuap-cuap begitu ya, tapi juga benar-benar harus bisa adjust nih bahwa si klien itu nggak merasa rugi kalau ketika tayang di kita, karena memang bisa diukur hasilnya seperti apa, membantu mereka karena untuk melengkapi framing dari produk mereka gitu berdasarkan alternatif lah, kami jadi seolah seperti konsultan lah Pak, kira gitu. Nah, itu yang saya pikir membedakan kami dengan tempat-tempat lain. Satu tadi itu ROAS, yang kedua adalah tadi ya, kita memberikan kayak semacam business analysis secara singkat dalam konteks penayangan iklannya kalau misalnya mau jalan sama space. Kira-kira gitu, Bapak. Oke, nah itu menarik sekali, kayak ibarat ini penempatan aja iklan atau bahkan end to end dari mulai research-nya, tujuannya iklan tersebut, ukuran KPI-nya, sampai ke data-data yang kalau bahasa sekarang itu adalah ya big data, supaya ini tepat sasaran. Ya, betul Pak. Keren sekali gitu kan. Kita berikan peluang kepada brand untuk ngelakuin sebenarnya namanya istilahnya mungkin test the water ya. Ketika dia mau launch promo tertentu, itu kita bisa bantu sampai di level apakah promo ini tepat sasaran nggak nih ketika kita jalankan. Atau misalnya ada satu brand yang dia mau launch salah satu produk. Nah, kita coba suntik dulu ke teman-teman market begitu ya, karena di environment kita, dan kita kasih free misalnya, Bapak atau Ibu nih katakan di penumpang kereta Pak, tahu nggak terhadap produk ini? Gitu kan? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan keduanya adalah, ada kompetitor yang kira-kira Ibu lebih tertarik nggak selain si produk ini? Nah, kira-kira gitu Pak, yang insight-insight yang coba kami rangkum, yang coba kami grab dan kami olah, kita sajiin ke brand. Ini loh kira-kira yang saya pikir bisa jadi pemasangan dia tuh seolah-olah tidak sia-sia Pak, karena benar-benar ada objektif yang hendak dicapai dan kita mau bantu untuk capai objektif itu. Kira-kira gitu. Oke, thank you Pak Devin. Nah, ini spesifik kalau kita bicara behaviornya, tahun politik 2024 kan sudah akan dimulai genderangnya. Pasangan calon, nah ini serentak, capres-cawapresnya, legislatifnya DPRD, DPR, dan semuanya itu gitu kan. Nah, sekarang apa strategi dari Space di tahun politik ini mengoptimalkan pesta rakyat demokrasi 5 tahun sekali, dan di mana di situ perputaran uang katanya berdasarkan riset itu 327 triliun untuk di pemilu 2024 ini. Nah, strategi apa yang akan dilakukan oleh Space? Silakan Pak Devin. Oke, kalau Space untungnya Pak sebagai pembuka secara perusahaan, untungnya Space tidak berpihak. Artinya siapa aja deh yang mau pasang deh, mau yang dari kubu sana kita jalanin Pak.
Jadi untungnya secara perusahaan kita tidak berpihak, tapi secara individu tentu preferensi orang kita hargai ya kita hormati. Tapi secara perusahaan kita nggak berpihak, tapi apapun apa namanya gagasan politik yang sedang disiap tentu akan kita ambil momentumnya lah. Apalagi tadi tahun politik di Indonesia. Nah, itu aku pikir yang bisa kita manfaatkan adalah sekarang salah satu inventory yang kita punya itu kami bekerja sama dengan KUD. Kita jadi kelola Pak billboard di 6.000 seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita punya lahan-lahan yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk digunakan untuk pembangunan billboard. Nah, orientasi sosialisasi ide dan gagasan politik yang memang saat ini aku pikir masih berjalan, Pak. Kan tentu saja media billboard ya. Kalau kita di tahun politik tentu aja masif banget tuh. Ada billboard dari partai X, ada spanduk dari partai X dan segala macam. Nah, Space itu punya ekosistemnya, punya inventorinya. Kita punya sekian 6.000 lahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang bisa digunakan untuk dijadikan lahan promosi daripada si parpol atau si calon lah kira-kira begitu. Nah, ini memang momentum yang mau coba kita ambil, Pak, dalam waktu dekat. Beberapa daerah sudah kita bangun billboardnya, beberapa daerah belum. Tapi tentu saja itu mengacu kepada kebutuhan market yang akan kita coba grab dulu nih. Pada saat momentumnya ada, pada saat permintaan ada, nah bisa tuh ke deliver semua. Jadi bukan hanya billboard sebenarnya, tapi juga meliputi sampai di level spanduk dan seterusnya itu bisa dipasang di lokasi-lokasi kami. Nah, kebetulan lokasi-lokasi pergudangan kami yang tadi saya sampaikan Pak KUD itu banyak di daerah-daerah yang sebenarnya bukan terpencil tapi di daerah-daerah yang strategis lah, yang masih bisa kalau kita cek di Google atau itu masih ke grab lingkungan itu di mana dan di mana. Nah, saya pikir itu yang bisa menjadi salah satu titik menarik buat tahun pemilu mendatang kalau ada salah satu calon atau partai yang hendak mensosialisasikan calonnya atau gagasannya secara nasional. Nah, Space bisa karena luang lingkup environment yang tadi saya sampaikan tidak hanya di daerah DKI Jakarta, tapi melingkupi sampai di level skala nasional. Nah, itu yang aku pikir momentum yang lengkap pada saat kesempatan nanti untuk bisa kita sajikan lah di lokasi-lokasi media kami yang ada di daerah. Itu sih saat ini. Thank you Pak Devin atas penjelasannya. Jadi sangat optimis di tahun politik ini menangkap peluang, ya belanja iklannya itu luar biasa dan kita sudah tawarkan ekosistemnya, end to end-nya, gimana mereka bisa menggunakan ya Space ini sebagai media untuk sosialisasi. Nah, kita berikutnya ke selanjutnya itu terkait dengan ini, Pak. Kerjasama dengan Wisdom Crowd untuk meningkatkan kinerjanya, ya. Tentunya ini kan pasti akan berimpact. Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan Wisdom Crowd itu apa, kerjasama di bidang apa, dan kira-kira output dari kerjasama tersebut apa aja? Ya, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang menarik banget. Jadi ini coba saya merefleksi cerita mundur ke belakang ya terkait menariknya tadi sempat disinggung mengenai COVID. Kalau kita bicara COVID yang tadi berangkatnya sebenarnya inisiatifnya adalah ketika orang berhenti untuk beraktivitas di luar, larinya itu kira-kira kemana? Nah, salah satu alternatif yang kita pikirkan adalah karena saya dulu juga mengalami dua COVID waktu itu di rumah. Jadi yang saya nikmati di dalam kamar itu tuh hanya di TV atau di handphone. Nah, kemudian kalau tadi juga pada saat kita jalan-jalan ke naik ke kota publik, nunggu di dalam stasiun itu apa yang dilakukan itu kan handphone. Nah, saya pikir atas dasar kesadaran itu kami coba kerjasama dengan yang tadi namanya Wisdom Club. Apa itu Wisdom Club? Wisdom Club adalah salah satu perusahaan agensi yang sebenarnya dia menampung influencer, menampung key opinion leader yang tersebar di media medsos lah, di Instagram, di mungkin sekarang namanya Twitter ya, sekarang X ya atau itulah. Nah itu ya X ya. Nah channel-channel orang-orang ini yang kemudian dikelola oleh Wisdom Club dan kemudian bekerja sama dengan kami. Jadi harapannya
atau distribusi informasi yang kami sedang sajikan kepada orang-orang itu tidak hanya di media luar ruang ekosistem yang kami punya, tapi juga melalui Wisdom Crowd yang bekerja sama dengan influencer-influencer yang saat ini sudah ada di medsos-medsos kita semua lah. Jadi ini saya pikir jadi salah satu alternatif yang bisa kita berikan bisa kita berikan alternatif ya ke brand gitu. Kalau Bapak misalnya hendak menayangkan iklan tertentu atau promo tertentu, nah kita juga ada nih kerjasama dengan Wisdom Crowd, ada beberapa influencer-influencer yang bisa dikerjasamakan untuk menayangkan iklan Bapak. Nah ini sebenarnya kan skema seperti ini sudah familiar ya Pak, maksudnya sudah banyak lah kalau kita follow Instagram, pengguna-pengguna Instagram begitu, ada yang dia promoin yang Wisdom Crowd adalah wadah talent manajemennya. Nah, kita kerjasama dengan itu. Harapannya adalah tentu saja ujungnya adalah nge-boosting daya tarik penjualan dari space itu sendiri. Jadi kita coba mengkombinasikan antara media luar ruang yang sudah memang kita kelola dengan media di dalam media sosial. Nah, ini kita kawinkan, kita datang deh ke brand. Bapak mau yang mana atau Bapak mau jalan kombinasi yang mana? Nah, kira-kira gitu. Jadi itu yang aku pikir bisa jadi daya tarik lagi Pak sebenarnya. Jadi media space ini nggak cuma media owner gitu, kita juga nawarin alternatif lain. Nah, kita nggak cuma sekedar jual inventory sebenarnya. Tadi kuantitinya banyak, jumlahnya banyak, tersebar di sini segala macam, itu udah terlalu banyak. Tapi kita pengen cari keunikan-keunikan lain nih, yang salah satunya adalah tadi bekerjasama dengan Wisdom Crowd. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih informasinya. Jadi ibarat ini kayak lengkap semuanya, bukan hanya media ownernya, tetapi kontennya, agensinya, dan kolaborasi dengan semua yang salah satunya misalnya Wisdom Course ini gitu kan. Nah, supaya apa? Benar-benar memaksimalkan konten-konten itu bisa masuk ke tepat sasaran ke klien. Oke, Mas. Kalau terkait dengan tahun politik ini, apakah ada strategi khusus? Ya, langkah-langkah konkret supaya ini bisa top of mind di bisnis advertising, bisnis perikanan. Karena ya kompetitornya kalau di bursa itu ada 4 gitu kan, dan ini salah satu yang menarik untuk kenapa sih harus kita rilik dari space ini. Daya tarik utamanya di mana? Silakan. Nah, saya pikir tadi yang coba saya jelaskan Pak, terkait space ini punya environment di skala nasional yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Jadi aku bayangkannya adalah katakanlah salah satu calon dia mau kasih distribusi personalnya secara masif ke seluruh Indonesia. Nah, aku pikir dengan environment yang kita punya di seluruh provinsi, itu satu jalan dengan kami itu bisa langsung mencakup seluruh provinsi Pak. Jadi istilahnya pada saat dia mau nayangin di daerah Jawa Barat atau bahkan di pelosok di daerah Kutai Kartanegara itu atau dan seterusnya, itu langsung paket komplit nih, datanya kami, lokasinya kami, bahkan sampai kami bisa kasih share jumlah penduduk yang ada di sekitaran environment kami ini sekian, karena tadi kita mau datang pun dengan data, bahkan kita bisa kasih capture. Ini inisiatif yang kepikirkan aku untuk bisa dijalankan adalah misalnya di daerah Jawa Barat misalnya orientasinya warnanya apa nih kira-kira, warna partai politiknya apa nih kira-kira yang memang ada di sana. Nah, aku pikir penyajian data itu tadi jadi satu penting. Yang kedua adalah si pemilik atau bursa si calon presiden ini cukup datang ke space aja dia udah bisa dapat channel distribusi informasi ke seluruh provinsi. Jadi nggak perlu lagi dia datang ke daerah ini, tapi cukup datang ke space, kita udah sajikan nih Pak, inventory kami ada di sini dan di sini, di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan di kabupaten kota, berarti turunannya. Nah, saya pikir ini yang bisa jadi lebih mudah dan lebih singkat bagi kepada tahun politik nanti. Jadi apalagi kalau kita bicara timeline atau bicara periode waktu, masa kampanye itu kan harusnya tidak terlalu lama Pak sebenarnya kan. Ya. Jadi mereka dibatasi waktu. Tapi gimana caranya memanfaatkan periode waktu yang sangat singkat itu, distribusi informasinya tuh lebih menyeluruh ke seluruh provinsi. Dan tentu saja kami punya harga yang memang
kompetitif lah, nggak bisa dibilang boros, tapi kompetitif lah dibandingkan brand-brand lain. Karena tentu saja tantangan terbesarnya adalah di masa konstruksi dan tentu aja di apa namanya di pemeliharaannya. Jadi kami ingin pastikan ketika dia terpasang di sana, karena kan itu sangat ini banget apa namanya, once ada media yang dirasa masih agak kurang atau ada masalah-masalah yang teknikal sebenarnya, itu kita antisipasi betul, kita jagain betul. Jadi benar-benar si medianya yang terpampang itu tersaji secara apa namanya, bagus lah secara estetika. Nah itu sebenarnya jawabannya Pak untuk menangkap momentum tahun politik itu. Terima kasih Pak Devin penjelasannya. Nah, ada menarik dari sisi pernyataan Pak Devin tadi terkait dengan ROAS, Guaranteed Return on, dari sisi space. Kalau kami sebagai user, klien, tentunya kita iklan, paling sulit adalah mengukur apakah iklan ini bisa nyampai. KPI-nya misalnya jualan dalam bentuk convert, ya, salesnya. Dan tidak ada yang menjamin itu, karena hampir mayoritas iklan itu dari sisi awareness, bahwa ini iklan sudah tersampaikan, awareness ada, terus kalau next levelnya, convert ke sales nggak? Nggak ada berani yang jamin. Nah ini kok ada ROAS, Guaranteed Return on Space itu, gimana? Ini kok timbul itu dan pencapaian sekarang, ya, ROA itu seperti apa? Pak David, silakan. Nah, makasih Pak, pertanyaannya seneng banget ditanya soal ROAS, karena kalau ngejelasin ROAS tuh apa namanya, bener-bener itu yang melekat di kami banget ROAS, karena bener-bener pada saat penyusunan konsep ROAS itu bener-bener berangkat dari kegelisahan dan keresahan kami tentang berangkat tadi ya, after COVID nih harus bagaimana nih kita cara jualan media, kira-kira gitulah Pak. Pada masa itu kita lagi strugglingnya, sudah kita jelasin tadi data dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya Mas atau Mbak gitu ya, yang dihadapi oleh sales kami di lapangan, kita mau ngiklan gitu. Cuman saat ini budget kita ini juga lagi diatur banget nih gitu kan, kira-kira gitulah Pak. Jadi kita pengen pastiin kalau kita nayang di tayangan itu benar-benar ada impact-nya nggak ke jualan gitu kan. Nah kalau kita bicara di media-media owner lain Pak, itu kan memang tadi ya, bahkan yang tadi saya sampaikan pun sesungguhnya mungkin juga dijalankan oleh tempat-tempat yang lain. Nanti Pak, apa namanya, kalau potensi Bapak tayang di stasiun X, trafficnya X, berarti potensi marketnya sekian lah. Itu teori-teori advertising yang sebenarnya udah kita ketahui bersama. Nah, cuman bedanya kami yang tadi ROAS itu adalah bagian lebih kurang sederhananya kayak gini. Ketika brand belanja iklan di tempat kami, katakanlah 100 juta, misalnya ya, dia tayang di salah satu lokasi kami, tayang 100 juta, kami bisa memastikan, menjamin bahwa produk penjualan dia itu juga akan senilai dengan belanja iklannya dia. Jadi produknya dia itu akan kita beli 100 juta juga, jadi 1:1 Pak. Nah ini jadi bayangin aja, ada sales marketing sama sales produk nih, betapa senengnya begitu kita datengin kayak gini Pak. Dua unit sales marketing dia bilang, wah iklan kita bisa tayang, sales produk, wah barang gue jadi laku, kira-kira gitu. Nah ini yang kemudian kita coba jalankan kepada brand-brand yang lebih mendetail atau lebih spesifik. Pertanyaannya adalah, kalau gue belanja iklan di Indo, konversi terhadap penjualannya itu gimana? Nah, ROAS itu mencoba mengakomodasi itu. Jadi impressionnya tayangan iklannya juga terdeliver, produknya dia juga keluar dari barangnya dia, dari gudangnya dia, kira-kira kayak gitu. Barang-barangnya itu dikemanain? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami punya channel-channel distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Memang rata-rata untuk industri produknya itu kita masih main di FMCG atau di apa seperti produk-produk apa namanya minyak-minyak angin atau susu dan seterusnya, atau kayak kemarin spesifik saya jelasin Bejo, salah satu brand Bejo, produk berarti produk herbal dia pasang media di kami belanja produknya exactly sama nilainya dengan belanja iklannya dia. Nah produknya ini kami distribusikan ke channel-channel distribusi yang memang kami kelola. Nah dengan demikian, jadi si brand ini punya dua keuntungan sebenarnya Pak, yang tadi saya sampaikan. Dia iklannya juga tayang, produknya juga keluar.
Nah, saya pikir ROAS ini adalah bicara soal itu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan atau menjaminlah mengkonversi antara belanja iklan dengan pendapatan produknya itu sendiri. Nah, ini yang kita coba jalankan sejauh ini, dan aku pikir reaksi market atau reaksi brand ini sangat positif. Karena beberapa brand sekarang semuanya nanyanya soal itu. ROAS dan ROAS ini salesku juga pada saat kesana ke brand atau ke agensi pun jelasinnya juga soal ROAS. Walaupun memang masih beberapa pihak begitu ya yang apa mungkin ya, apa possible ya itu bisa jadi, tapi itu jalan kok saat ini. Hari ini kita beberapa brand jalan dengan konsep ROAS dan tidak ada yang dirugikan dari konsep ini. Dari kami juga tanda kutipnya media kami laku, brand juga nggak dirugikan, iklannya juga tayang, produknya juga laku. Jadi brand ini punya dua manfaat yang coba Dua kita keuntungan dalam satu dalam satu activity. tempat. Iya. Nah, ini ada jaminan channelnya. Jadi belanja iklan 1M, terus di-convert dalam penjualan produk 1M. Siapa yang bisa jamin ini gitu kan? Nah, dan Space, ya, Dove itu mampu melakukan itu terkait dengan ini salah satu service yang tidak punya di tempat lain. Betul, Pak Devin? Ya? Betul, Pak. Betul. Dan ini saat ini spesifik, apakah hanya di ya industri FMCG atau kedepannya bisnis jasa atau bisnis yang lain itu bisa tercover juga dengan program ROAS ini? Ya, saat ini mungkin masih kami di FMCG ya, karena channel distribusi kami juga banyaknya menampungnya di barang-barang seperti itu. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan di masa mendatang sih Pak, kami juga akan konsepnya akan kami lebih kembangkan lagi. Nah balik lagi sebenarnya kami ini kan pada saat mentok di satu titik tertentu coba cari alternatif lain ya, termasuk ROAS itu tadi. Ketika kita sudah coba ada situasi yang dianggap aku bilang bukan kendala tapi muncul ide ROAS ini, termasuk nanti pengembangan ROAS bila bisa masuk ke jasa atau bisa masuk ke industri yang lebih luas lagi, aku pikir nggak menutup kemungkinan itu, karena semakin luas environment ROAS-nya itu tadi, aku pikir akan semakin banyak brand juga yang lebih luas untuk bisa kita tawarkan manfaat ini kepada mereka. Oke, thank you Pak Devin. Ini udah ibaratnya selain media owner juga ya, channel distribusinya kuat. Iya. Memastikan ROAS itu kan nggak gampang, menggaransi ya belanja iklannya dengan convert dari sisi salesnya. Oke. Ya, thank you Pak Devin. Kita udah bahas terkait dengan prospek, model bisnis. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sisi keuangannya ya. Ya, karena ini ada menarik, ya, IPO di 100, sekarang hampir 202 kali ya dari harga awal. Nah, rilis laporan keuangan kemarin, September, itu ada lompatan signifikan. Lonjakan signifikan, kenaikan labanya itu merosot sekitar 39%. Itu labanya, net profitnya. Nah, terus dari sisi salesnya, meningkat 430%, 4 kali lipat dari kuartal sebelumnya. Pastikan ini ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kok peningkatan lompatannya begitu signifikan? Strategi apa yang digunakan? Apakah ROAS itu ngefek atau ya bagaimana? Nah, silakan di-spill, Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih pertanyaan. Menarik banget itu tadi soal peningkatan laba kami yang signifikan ya pada saat itu. Nah, sebenarnya ini masih korelasi dengan yang tadi konsep ROAS tadi, Pak. Jadi memang ROAS ini kan kami launching lebih kurang baru di sekitar pertengahan tahun ini atau awal tahun kemarin. Aku agak detailnya agak lupa. Tapi lebih kurang konsep ROAS ini yang pada saat kita launching itu masif banget, Pak. Terhadap dari brand itu, beberapa brand, dan tadi Bejo itu adalah satu dari sekian banyak brand-brand yang jalan dengan kami menggunakan konsep ROAS itu tadi. Nah, aku pikir balik lagi ya, kalau bicara kenapa bisa signifikan banget, satu, alhamdulillah banget, kami bersyukur sekali bisa diterima lah sebagai emiten di pasar, juga ternyata responnya positif. Nah, aku pikir
salah satu apa kalau dibilang spill-nya ya tadi ya, kita punya ide gagasan ROAS itu satu, yang kedua juga aku pikir environment yang kita punya itu juga apa namanya luas banget dan gede banget. Itu kenapa kemudian antara kita punya variasi produk yang banyak yang dikombinasikan dengan ROAS, aku pikir itu yang memudahkan buat orang belanja iklan di tempat kami. Kira-kira gitu sih. Oke, thank you Pak. Nah ini ada yang banyak netizen kita yang wah sudah TP doh gitu kan, sudah TP space gitu. Karena kenaikannya kan lumayan signifikan kemarin gitu ya volatility-nya. Nah, kira-kira kalau nanti estimasi aja, estimasi ketika tahun politik ya, laporan keuangannya secara revenue program-program yang sudah jalan ya, akan meningkat signifikan tidak dibanding dengan semester yang sudah berjalan ini? Harapannya demikian. Harapannya demikian. Oke. Teman-teman, Sobat Samologer bisa kasih emoticon terkait dengan love ataupun kasih semangat supaya Pak Devin dan tim ya itu bisa menjalankan strategi-strateginya. Nah, dan tentunya efeknya di laporan keuangan. Ketika laporan keuangannya bagus, kami sebagai investor atau sebagai trader senang, ya seperti yang kemarin kita sudah lakukan, gitu kan? Kenaikannya cukup signifikan naiknya. Oke, nah ini kan kalau dari sisi perusahaan kemarin IPO di Mei, artinya sudah berjalan sekitar 6 bulanan. IPO-nya cukup sukses, ya dengan penggalangan dana 155 miliar. Boleh dijelasin terkait dengan penggunaan dana IPO itu? Apakah untuk ekspansi, atau penguatan modal, atau justru hutang? Oke, kalau tentu aja Pak, yang kita pikirkan adalah kita belanja untuk belanja modal ya. Artinya memang kalau kita bicara di media, satu tentu saja fokusnya adalah terhadap peremajaan si medianya itu sendiri. Jadi memang ada yang menarik dari pertanyaan pada kesempatan waktu itu sempat ada Pubex di bulan lalu ya, nanya soal gimana caranya Space ini menjaga media yang berada di luar ruang. Karena memang kan kalau kita bicara penempatan instalasi media kami Pak, itu banyak yang tersebar di daerah-daerah yang sebenarnya risiko banget buat yang namanya terkena gangguan-gangguan yang datangnya dari alam lah kira-kira gitu, hujan panas dan seterusnya. Nah, cost terhadap pemeliharaan itu juga salah satu yang aku pikir jadi fokus dari Space. Jadi kita tadi ya poinnya adalah kami ingin mastiin instalasi media kami itu enak buat dilihat lah kira-kira gitu, estetik lah buat dinikmati lah. Nah, fokusnya itu ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami kan kembangkan teknologi programmatic ads Pak. Jadi programmatic ads itu adalah tayangan media yang berjalan lebih kurangnya itu secara real time atau secara tepat waktu, bukan secara tepat waktu, bahkan di waktu yang sama lah. Nah pada saat itu tentu saja yang salah satu yang dibutuhkan kan dukungan infrastrukturnya. Saat ini tentu saja infrastruktur jaringannya Pak, networknya lah. Nah ini yang aku pikir pengembangan teknologi ini yang kami fokuskan terhadap pengelolaan daripada pendapatan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi arahnya adalah satu terhadap pemeliharaan media, kedua adalah pengembangan teknologi yang coba kita jalankan di media-media kami. Kira-kira begitu. Terima kasih penjelasannya sudah sangat lengkap. Nah, teman-teman, Sobat Samologer, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Kami akan ya sampaikan ke Pak Devin yang hampir mayoritas itu mengetahui bisnis model semua dari sisi Space ini. Nah, tadi ada satu pertanyaan dari Sobat Samologer terkait dengan dampak ya Wisdom Crowd dari sisi revenue-nya Pak sejauh ini. Itu seperti apa? Kalau secara revenue tentu saja sudah ada. Kalau dibilang apakah sudah belum atau sudah ada. Nah justru sebaliknya pasar influencer ini yang saya pikir salah satu yang coba kita ambil juga.
kalau tadinya kita hanya pasar di media luar ruang, tapi pasar influencer ini juga salah satu yang aku pikir potensinya nggak kalah besarnya. Jadi harapannya dengan adanya dengan adanya si Wisdom Crowd ini, cakupan daripada scope market yang hendak di monetize oleh space ini juga semakin luas. Salah satunya di pasar-pasar yang terjadi di media sosial. Karena kemarin aja sebelum, maaf saya agak batuk jadi agak TikTok ya, media TikTok misalnya kemarin tuh TikTok Shop yang sempat melonjak luar biasa tinggi, itu kan luar biasa Pak. Angka yang bisa kita dapat ternyata dari medsos itu bisa luar biasa terjadi di situ. Nah, harapannya dengan Wisdom Crowd, kita kerjasama dengan Wisdom Crowd ini bisa salah satu menjadi katalisator tambahan revenue buat kami lah. Selain daripada tetap saja fokusnya pada media luar ruang, tapi alternatif yang kita punya juga adalah kerjasama dengan influencer-influencer ini yang tergabung dalam Wisdom Crowd. Arahnya ke sana. Jadi revenue ada, tentu saja kita ada, dan kita harapkan akan terus berkembang, kira-kira gitu. Terima kasih penjelasannya Pak Devin. Nah, ini ada 2 pertanyaan terkait dengan, ini dari Trisik Boy. Pertanyaannya adalah apakah Space atau DOH ini kedepannya juga punya rencana untuk bagi-bagi dividen? Ya Bapak, ini sesuai dengan ininya Pak Devin gitu kan, tentunya kan dividen itu kan kebijakan dari RUPS ya. Di RUPS, tunggu RUPS-nya selesai. Kalau ngomong bicara 2023, maka tunggu kuartal 1 tahun dulu itu. Cuman ya kadang investor itu ya pengen tahu nih, tipikal investor biasanya dividennya dibagi nggak kira-kira tahun depannya gitu. Kalau bicara harapan terhadap pembagian dividen, itu tentu saja harapan yang kami juga inginkan. As a direksi, tentu saja kami punya kewajiban kepada investor, kepada pemilik saham kami, kapan kami bisa berikan aktual revenue yang bisa didapatkan dari space lah ketika mereka sudah invest di tempat kami. Aku pikir itu salah satu yang bisa kami pastikan akan kami bagikan dividen. Tapi tentu saja kalau dibilang tadi poinnya, makasih Mas, dibilang space memang masih anak baru lah ya, kita masih coba fokus dalam pengembangan yang kami punya dulu, apalagi tadi kita punya kemitraan dengan Wisdom Crowd, kemudian juga tadi kita punya inisiasi yang mau coba kita kembangkan dan seterusnya. Nah, saya pikir itu tidak mengambil capex yang tidak yang sedikit lah, tapi juga tentu saja punya besar. Tapi apakah space akan membagikan dividen? Tentu saja kami akan membagikan dividen. Cuman momentumnya kapan, tentu saja akan kami bisa berikan secara segera lah, kira-kira gitu Pak. Harapannya itu juga kami komit kok terhadap hal tersebut. Kami sadari penuh, kami punya tanggung jawab secara moral, barangkali aku bisa bilang begitu, untuk bisa berikan kepastian nih kepada investor bahwa apa yang kami sudah gagasi, apa yang sudah kami konsepkan, dan memang ternyata bisa laku di pasar, itu juga bisa terasa manfaatnya ke teman-teman investor, kira-kira begitu. Thank you Pak Devin atas penjelasannya. Sebagai gambaran teman-teman, dari sisi sales, ya dari space ini, berdasarkan data 30 September, salesnya atau revenue itu 136 miliar, asetnya 247 miliar. Nah, ini yang menarik ya, hutangnya, liability-nya itu hanya 23 miliar ya. Jadi ibaratnya teman-teman, sehat nggak ya space ini? Sangat sehat perusahaannya. Kenapa? Hutangnya hanya 10% dari aset, nggak sampai sekitar let's say ya 23 miliar, itu 10% dari total aset, sisanya equity. Nah, apalagi tahun-tahun ini, tahun-tahun politik, belanja iklannya cukup tinggi, ditambah dengan kerjasama mulai dari ya Wisdom Coach-nya, ditambah dengan sisi ROAS-nya, program unggulan ROAS-nya, teman-teman, ya guaranteed return on space-nya. Nah, terakhir, Pak Devin, atau teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komen. Ya, kita akan sampaikan langsung, mumpung ya ini ada salah satu direkturnya dari sisi space, ya kita tanyakan langsung. Nah,
ada surprise nanti kalau nggak salah, ini bocoran dari ya, Pak Victor tadi, itu terkait dengan Desember itu ada platform, ya, menciptakan platform ads. Biasanya kan semua social commerce, Tokopedia, Gojek dan lainnya gitu kan. Nah, ini ya mau membuat ya platform advertising. Mungkin bisa diceritakan ya kenapa dibuat itu dan goalnya seperti apa dengan semua ekosistem yang sudah didukung oleh space ini sendiri. Ya, baik. Makasih pertanyaannya, Pak. Baik, untuk sebenarnya tadi udah dapet poinnya mengenai ads platform ya, atau apa namanya, kami bilangnya tadi betul. Kita sedang akan mendevelop salah satu sistem marketplace dalam konteks media iklan. Jadi gagasan dasarnya adalah kita pengen bilang bahwa belanja iklan itu nggak susah. Belanja iklan itu nggak ngerepot kok. Cukup Anda klik di handphone Anda atau di laptop Anda, itu bisa belanja iklan di tempatnya Space. Nah, kalau apa namanya ya, cara penjualan konvensional kan yang kita ketahui selama ini mungkin sales door to door, datang ke brand, datang ke agensi, tawarin inventory dan seterusnya. Nah, ads platform coba mengkonversikan metode itu atau menambah alternatif lah dari metode konvensional yang kita sudah ketahui. Nah, ads platform space itu nanti akan tersaji, teman-teman yang akan nanti akses ads platform kita akan melihat media-media kita itu ada di mana saja, kemudian belanjanya atau transaksinya itu juga terjadi di dalam situ. Jadi pengertiannya seperti kayak kita belanja produk di marketplace, Pak. Jadi bayangin aja kalau kita mau belanja iklan, itu cukup klik di handphone, klik di laptop, itu bisa langsung medianya tayang. Karena kontennya, harganya, inventorinya, bukti tayangnya itu terjadi semua di marketplace yang sedang kita develop ads platform ini. Jadi harapannya benar-benar kita pengen permudah deh proses-proses administrasi dari penjualan atau transaksi iklan itu terjadi di marketplace. Itu kan gagasan dasar daripada sistem marketplace yang mungkin udah common kayak Tokopedia dan segala macam. Kita juga pengen belajar atas inisiatif itu. Nah, aku pikir balik lagi ya, mungkin beberapa kompetitor juga mungkin sudah menjalankan hal yang sama, tapi aku pikir Space juga mengambil inisiasi yang sama lah untuk ngerespon nih, pengen bilang ke orang sebenarnya belanja iklan itu nggak susah dan nggak repot kok. Kalau dia kan, kalau misalnya kita lihat billboard space available nomor sekian tuh banyak di mana Pak. Nah, aku pikir tapi orang kan harus telepon dulu, harus janji temu dulu dengan salesnya dan seterusnya. Nah, aku pikir dengan adanya ads platform ini bisa memudahkan orang-orang yang nggak cuma brand-brand atau agensi-agensi besar gitu, tapi sehari-hari aja kita juga bisa tenangin iklan kok. Bayangin aja tadi aku sempat agak curi-curi dengar pembicaraan Bapak dengan Pak Victor. Ada orang pengen ngucapin selamat ulang tahun di PID kita, di KNL kita. Bisa apa enggak? Bisa. Jadi orang tinggal klik aja, kontennya dia pengen tayang di jam berapa, isinya apa, tapi tetap ya kita verifikasi dulu ya. Karena kalau tayangan di transportasi publik itu kan ada beberapa koridor yang harus kita jagain lah agar tidak jadi polemik. Nah, itu bisa kita lakuin dan bisa kita kerjain. Jadi ads platform itu harapannya bisa mudahin orang deh buat orang belanja iklan, karena dia cukup lihat di situ, masuk ke situ, tayangan kontennya juga video atau picture-nya dia uploading di situ, dan bukti tayang bahwa benar-benar nih konten dia sudah tertayang itu juga tersaji di situ. Jadi orang bisa kayak milih tiket bioskop gitu, Pak. Dia mau nonton atau mau masang iklan di mana, kemudian kontennya ini, periodenya berapa lama, value-nya berapa, traffic-nya bahkan kita juga bisa kita kasih di situ, terjadinya di situ. Nah, harapannya di Desember ini kita akan launching itu. Nah, aku pikir itu salah satu yang bisa menjadi nilai tambah ya buat Space. Tadi kita udah punya ROAS, udah punya konsep bisnis analysis dalam konteks penjualan iklan, sekarang ditambah ads platform. Nah, 3 hal ini yang aku pikir bisa menjadi daya tarik tambahan lah, atau daya tarik yang paling signifikan lah buat Space, apalagi khususnya nanti misalnya tadi balik lagi di tahun politik dan seterusnya. Oke, thank you. Sudah sangat jelas sekali, menarik.
saya membayangkan bahwa misalnya Gembong ulang tahun, nah terus di jaringan KRL-nya itu bisa mengucapin Ya, ya ulang tahun itu dengan secara ya affordable pricingnya. Jadi ini belanja iklan itu bisa individu ataupun di perusahaan, bahkan individu pun gitu. Atau mungkin saya mau nyalekin, nah, nyalek. Ya. Dapil saya adalah dapil yang Jakarta misalnya, dengan ya posisi ekosistem di kereta itu semuanya bisa sangat mudah. iya, iya. Nah, Tapi kalau nyalek nggak boleh, Pak. oh Tayangan nggak politik. boleh ya. Tadi saya ada pertanyaan itu gitu kan, di tahun politik kira-kira akhir tahun ya labanya bisa naik signifikan nggak? Tadi sudah Ya, dijawab ya, Pak Devin sudah jelaskan bahwa optimis optimis. ketika kerja kerasnya, strategiknya, dan konsep ruasnya itu ya itu bisa sukses, wisdom crowd-nya sudah sukses, program-programnya itu akan memboost ya dari sisi revenue dan tentunya profitable-nya. Ya. Oke, Pak Didin nggak kerasa nih, hampir 1 jam kita diskusi gitu kan. Kayaknya gini, harus ada part kedua ya gitu kan, terkait dengan yang lain-lainnya gitu. Karena 1 jam aja nggak cukup Ya, untuk membahas bahwa ya era media sejahtera, ya space, doh ini sangat dekat ternyata harian kita. Ya, kita ya, di iklan, di public transport itu tiap hari gitu ya. ya. Nah, mungkin ada ya pesan atau kata-kata bijak dari sisi Pak Devin untuk calon-calon investor atau para trader untuk saham DOH ini, space ini. Kedepannya apa sih yang ingin disampaikan ke para stakeholder atau pemilik saham di space atau DOH ini, Bapak? Silakan, Bapak. Oke, kalau yang bisa disampaikan Space ini aku pikir adalah emiten yang punya keinginan untuk terus-menerus bertumbuh ya atau berkembang. Aku pikir tadi 3 poin yang tadi saya sampaikan itu adalah atas dasar kesadaran kami bahwa kami ini nggak bisa berjalan dengan cara yang konvensional atau yang gini-gini aja lah, lebih kurang kayak gitu. Jadi kami selalu cari alternatif-alternatif apalagi yang dirasa penting atau dirasa perlu diketahui oleh market, dan itu menjadi tools kami buat bisa berjalan. Itu yang pertama. Kedua, kami juga kedepankan betul dengan yang namanya aspek transparansi atau keterbukaan informasi lah. Kami komit segala bentuk tindakan-tindakan yang mewakili perusahaan itu semua terdokumentasikan dan tercatat secara administratif, dan feel free untuk bisa dilakukan tanya jawab atau di-adjust dan seterusnya. Jadi satu, kami fokus pada pengembangan inovasi, kedua juga pada transparansi atau keterbukaan informasi dari perusahaan kami. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah harapannya bisa bersinergi sih Pak. Harapannya bisa bersinergi. Jadi kami punya keinginan keaktifan daripada investor atau saham kami itu bisa kontribusinya, kami sangat terbuka terhadap setiap masukan dan setiap gagasan. Kami terbuka terhadap setiap kritik, terhadap setiap saran, terhadap setiap pertanyaan, bahkan di level yang paling kritis sekalipun kami terbuka. Jadi aku pikir tadi kita fokus pada inovasi, kedua transparan, ketiga mungkin bukan ini ya, lebih kepada partisipatif ya. Kami kedepankan betul itikat buat semua orang tuh bisa terlibat, semua orang tuh bisa terlibat di space. Jadi 3 hal ini yang aku pikir jadi ruh yang kami pegang lah sampai saat ini buat ayo bareng-bareng kita kembangkan perusahaan ini, karena ini milik bersama tadi, bukan hanya milik sebagian kecil orang, direksi atau staff atau siapapun, tapi juga milik semua orang yang punya saham di perusahaan kami. Aku pikir tahun depan adalah tahun yang mungkin bisa dibilang sangat menantang. Kami pun juga akan coba sebanyak-banyak mungkin menangkap setiap momentum yang ada, bukan hanya tahun politik juga, tapi juga di tahun-tahun yang menurut kami punya kesempatan yang luas, kesempatan yang besar.
2024 aku pikir bisa jadi tolak ukur buat Space untuk bisa mastiin di akhir tahun nanti, harapannya tentu saja kita bisa bagi-bagi dividen ke teman-teman. Kira-kira. Amin. Amin. Terima kasih Pak Devin atas insight-nya, penjelasannya sangat luar biasa. Teman-teman, sebagai summary di akhir, ya, era media sejahtera atau Space dengan kode emiten DO ini ya perusahaan yang sangat terbuka untuk tumbuh. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Devin ada 3. Ya, pertama adalah inovasi, transparansi, dan kolaboratif partisipatif. Semua pihak. Nah, kita coba bahwa strategi ke depan itu kita doain semua bisa realisasi. Ruasnya makin powerful. Terus nanti di Desember launching ya advertising platform di mana itu untuk semua media. Ya, semua bisa kolaboratif, baik individu maupun perusahaan bisa saling support di media placement iklan ini, gitu kan. Thank you atas kedatangannya Pak Devin. Sukses selalu buat kita semua. Ya, semoga 2024 tahun yang cemerlang buat ya era media sejahtera, buat Space dengan kode DO. Thank you semua teman-teman Samologer. Ya, sukses selalu buat kita. Ya, terima kasih Pak Devin. Sampai ketemu di event-event berikutnya. Terima kasih semua teman-teman.